Hai semuanya, balik lagi bareng Gebrina Crochet. Di video kali ini kita akan membuat sunset bag atau tas rajut yang super cantik ini. Dan pastinya pola tas ini sangat mudah diikuti oleh teman-teman pemula. Jangan lupa subscribe supaya channel Gebrina Crochet lebih berkembang ya. Oke, untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Polygap, benang terbaru dari Gebrina Crochet. Di sini saya menggunakan 4 warna. Teman-teman juga bisa menggunakan 3 warna. Nantinya yang warna dominan bisa disiapkan 2 gulung. Nah, untuk 4 warna ini masing-masing 1 gulung saja ya. Bisa menggunakan hakpen nomor 5 atau nomor 6. Di sini saya menggunakan nomor 5 saja. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Pertama kita akan membuat dulu bagian alas tasnya. Untuk benang Polygap ini playnya bisa teman-teman ambil dari bagian dalam gulungan benangnya ya. Buat magic ring seperti ini. Kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu buat 2 double crochet di dalam magic ring. 1 double crochet dan double crochet yang kedua. Jadi ini jumlahnya ada 3 DC ya teman-teman. 3 rantai di awal tadi ini kita hitung sebagai 1 DC. Lalu buat 2 rantai, 1, 2. Kemudian kita buat lagi 3 double crochet, 1, 2, dan 3 double crochet. Lalu buat 2 rantai, 1, 2. Nah, buat seperti ini dengan pola 3 double crochet 2 rantai sebanyak 4 kali ya. Ini sudah selesai 2, jadi tinggal kita buat 2 kali lagi. 3 double crochet dan 2 rantai, 1, 2. Sekali lagi ya untuk 3 double crochet dan 2 rantainya. 1 DC, 2, 3, dan buat 2 rantai. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai ketiga, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, di sini kita buat slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran. Oke, putaran pertama selesai. Kita lanjut putaran kedua. Di sini saya masih menggunakan benang yang sama ya warnanya. Atau jika teman-teman ingin mengganti warna juga bisa. Nah, kita lanjut putaran kedua. Awali dengan membuat 3 rantai di awal putaran ya. Lalu di space yang sama dengan 3 rantai ini, atau di space yang kita buat 2 rantai pada putaran sebelumnya ya, tepatnya di bagian belakang di sini. Nah, kita isi dengan 2 double crochet di space yang sama, 1 dan 2 double crochet. Jadi ini hitungannya ada 3 DC ya teman-teman. 3 rantai di awal putaran tadi itu kita hitung sebagai 1 DC. Lanjut buat 2 rantai. Kemudian masih di space yang sama di sini. Kita isi dengan 3 double crochet. 1. Masih di space yang sama, 2. Dan 3 double crochet. Di putaran kedua ini kita akan membuat 4 sudut ya teman-teman. Untuk polanya 3 double crochet, 2 rantai, 3 double crochet, dan 1 rantai di space yang sama. Ulangi ke space berikutnya di sini. Space yang kita buat 2 rantai ya di putaran sebelumnya. Di sini kita buat 3 double crochet sama seperti sudut yang pertama. Oke, 3 double crochet, lalu 2 rantai, 1, 2,
dan 3 double crochet masih di space yang sama. 1 2 dan 3 double crochet. Lalu buat 1 rantai. Nah, ini sudut yang kedua selesai ya dengan pola yang sama. Kita lanjut sudut yang ketiga dan keempat hingga ke akhir putaran. Untuk letak space-nya bisa teman-teman perhatikan berada di sini ya, di space yang kita buat 2 rantai pada putaran sebelumnya. Oke, ini kita ulangi dengan pola yang sama, sudut yang ketiga ya. Kita buat 3 double crochet. 2 rantai, 3 double crochet di space yang sama, dan buat 1 rantai. Lanjut ke sudut yang keempat di space berikutnya atau di space yang terakhir, 3 double crochet, 2 rantai, 3 double crochet, 1 rantai di space yang sama. Oke, di akhir putaran di sini kita slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran tadi ya. Putaran kedua selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan ganti warna benang. Ini kita fasten off dulu ya. Buat 1 rantai, lalu benangnya kita gunting. Lanjut putaran ketiga, di sini saya akan ganti warna benang. Untuk warna benangnya disesuaikan saja ya teman-teman dengan selera masing-masing. Di sini saya membuat per 2 kali putaran untuk pergantian warna benangnya. Oke, langsung saja untuk putaran ketiga ini boleh masuk ke lubang yang mana saja ya. Di sini saya masuk ke lubang sudut. Ambil benang dari bagian belakang seperti ini, kita masuk. Lalu buat 3 rantai, 1, 2, 3. Di lubang yang sama atau di space yang sama, kita buat 2 double crochet. 1 dan 2 double crochet di space yang sama. Jadi ini hitungannya 3 DC ya, 3 rantai di awal kita hitung sebagai 1. Lanjut buat 2 rantai, kemudian masih di space yang sama. Untuk sisa benang bagian belakang kita ikut sertakan ya teman-teman. Di space yang sama kita buat lagi 3 double crochet. Jadi karena kita masuknya di lubang sudut, maka kita akan mengikuti pola yang sama seperti pola pada bagian sudut di putaran kedua tadi ya. 3 double crochet, 2 rantai, 3 double crochet, dan 1 rantai di space yang sama. Oke, ini sudut yang pertama selesai. Kita lanjut ke space berikutnya. Space berikutnya letaknya di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus perhatikan untuk persegi ini terdapat 4 sudut ya, dimana nanti setiap sudut itu polanya sama. Yang membedakannya adalah di bagian sisinya. Skip 3 lubang. Dan di space yang ini kita isi dengan 3 double crochet dan 1 rantai. Jadi kalau di bagian sudut tadi polanya 3 DC, 2 rantai, 3 DC, 1 rantai. Untuk bagian sisinya polanya adalah 3 DC, 1 rantai di space yang sama seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja. Untuk bagian sudut polanya sama seperti ini. Kemudian selesaikan hingga ke akhir putaran. Nah, ini kita lanjut ke bagian sudut dengan pola yang sama, yaitu 3 DC, 2 rantai, 3 DC, dan 1 rantai di space yang sama.
Lanjut ke space berikutnya, di sini kita isi dengan 3 DC 1 rantai. Ini masuk ke bagian sisinya ya. 1, 2, 3 double crochet dan 1 rantai. Oke teman-teman, ulangi dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran. Kita masuk ke lubang sudut yang ketiga. Di sini polanya sama seperti sudut sebelumnya ya. Masuk lagi ke space yang berikutnya, 3 DC dan 1 rantai. Kita lanjut ke lubang sudut yang keempat. Untuk sisa benangnya kita ikut sertakan dari bagian belakang ya teman-teman. Lubang sudut yang keempat ikuti pola yang sama. Lanjut ke space berikutnya, isi dengan 3 DC dan 1 rantai. Dan terakhir kita slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran ya. Di sini kita buat slip stitch. Oke, putaran ketiga selesai, kita lanjut putaran keempat masih menggunakan warna benang yang sama. Ini langsung saja kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu di space yang sama dengan 3 rantai ini, jadi space-nya berada di belakang 3 rantai ya. Di sini kita buat 2 double crochet di space yang sama. 1, 2. Jadi hitungannya ada 3 DC ya, 3 rantai di awal kita hitung sebagai 1 DC. Lanjut buat 1 rantai. Nah, ini kita mulai masuk ke sudut yang pertama, teman-teman. Untuk pola sudut sama seperti putaran sebelumnya, yaitu 3 DC, 2 rantai, 3 DC dan 1 rantai di space yang sama. Oke, lanjut ke bagian sisinya. Nah, di sini terdapat 2 space ya setelah sudut yang pertama. Jadi semakin bertambah putaran, semakin bertambah jumlah space pada bagian sisinya ya. Untuk setiap space di bagian sisinya, teman-teman, kita akan membuat 3 DC dan 1 rantai di space yang sama. Lanjut ke space berikutnya. Buat lagi 3 DC dan 1 rantai di space yang sama. Lalu kita bertemu lagi dengan lubang sudut yang kedua. Untuk lubang sudut polanya sama ya, ikuti saja dengan putaran-putaran sebelumnya. 3 DC 2 rantai, 3 DC 1 rantai, lalu masuk ke space bagian sisinya, isi dengan 3 DC 1 rantai. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Pastikan teman-teman di setiap lubang sudut itu kita mengikuti pola yang sama ya, dengan lubang sudut di putaran sebelumnya. Untuk bagian sisinya itu kita isi dengan 3 DC dan 1 rantai. Begitu seterusnya hingga ke akhir putaran. Nah, ini saya sudah di akhir putaran, teman-teman. Terakhir kita buat slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran. Oke, karena ini sudah
2 kali putaran menggunakan warna yang sama. Terakhir kita fasten off ya, buat 1 rantai lalu gunting benang. Selanjutnya untuk putaran kelima, saya akan ganti lagi warna benang. Jika teman-teman ingin menggunakan satu warna setiap putarannya juga boleh ya, nanti di fasten off aja di setiap putarannya. Oke, kita masuk putaran kelima. Ini saya masuk ke lubang sudut teman-teman. Buat 3 rantai, lalu 2 DC di lubang yang sama. Polanya sama seperti putaran sebelumnya ya. Oke, untuk lubang sudut yang pertama selesai, sekarang kita masuk ke bagian sisinya. Masih ingat ya teman-teman, untuk polanya di bagian sisi adalah 3 DC, 1 rantai di masing-masing space. Di putaran kelima ini space di bagian sisinya bertambah menjadi 3 ya. Jadi semakin bertambah putaran semakin bertambah jumlah space di bagian sisinya. Oke, kita masuk lagi lubang sudut yang kedua. Polanya sama, ini tinggal kita ulang-ulang saja teman-teman hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama ya. Kita masuk lubang sudut yang kedua. Buat 3 DC, 2 rantai, 3 DC, dan 1 rantai di space yang sama. Masuk lagi ke space berikutnya, yaitu space bagian sisi. Kita buat 3 DC dan 1 rantai di masing-masing space. Terakhir slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran. Kita lanjut putaran ke-6 masih menggunakan warna yang sama. Jadi langsung saja kita buat 3 rantai, 2 DC di space yang sama. Dan buat 1 rantai. Masuk ke lubang sudut yang pertama. 3 DC, 2 rantai, 3 DC, 1 rantai. Begitu seterusnya ya. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Nah teman-teman, nanti setelah putaran ke-6 ini selesai, kita akan ganti lagi warna benang ya. Untuk putaran ke-7 dan ke-8 di sini saya menggunakan warna dominan, tapi teman-teman jangan gunakan warna dominan ya, karena nanti tidak akan cukup untuk bagian atasnya. Jika teman-teman menggunakan 4 warna, untuk bagian alasnya cukup gunakan 3 warna benang saja ya, supaya warna bisa diselang-seling seperti ya, ini ataupun di setiap putarannya. Tapi jika teman-teman menggunakan 3 warna benang seperti juga bisa di bagian alasnya, teman-teman bisa gunakan warna dominan. Jadi sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Oke, balik lagi ke laptop ya. Ini saya sudah selesai di putaran ke-8 untuk bagian alasnya. Untuk masing-masing warna di sini saya membuat 2 kali putaran ya. Karena di bagian alasnya di sini saya pakai warna dominan juga, jadi nanti di bagian atas tasnya itu warna dominan 1 gulung lebih sedikit ya. Oke, untuk bagian alasnya ini jika kita ukur ada 18 cm persegi ya. Terakhir kita slip stitch dulu di rantai ketiga awal putaran, lalu kita fasten off. Kita lanjut putaran ke-9. Di sini kita sudah mulai masuk ke bagian badan tasnya ya. Untuk bagian alasnya sudah selesai. Masuk ke salah satu lubang sudut, teman-teman.
Masuk dari arah belakang seperti ini, lalu buat 3 rantai. Di lubang yang sama, isi dengan 2 double crochet. Lalu buat 1 rantai. Nah, ini kita hitung sebagai 3 DC 1 rantai ya. 3 rantai di awal tadi kita hitung sebagai 1 DC. Untuk bagian sudut di bagian badan tasnya itu cukup teman-teman isi 3 DC 1 rantai saja. Kemudian langsung kita masuk ke space berikutnya dengan pola yang sama, yaitu 3 DC 1 rantai. Ulangi dengan pola yang sama, yaitu di masing-masing space hingga ke bagian ini. Masing-masing space-nya kita isi dengan 3 DC 1 rantai. Oke, selesai dari lubang sudut pertama hingga kita bertemu lagi dengan lubang sudut yang kedua. Untuk lubang sudut yang kedua sama ya, kita isi dengan 3 DC 1 rantai saja. Oke, jadi untuk lubang di bagian sudut di sini tidak mengikuti lagi pola seperti bagian alas, tetapi di sini cukup membuat 3 DC dan 1 rantai saja, disamakan dengan space yang lainnya ya. Untuk putaran ke-9 ini polanya sama hingga ke akhir putaran, yaitu di masing-masing space kita isi dengan 3 DC dan 1 rantai. Termasuk juga di lubang bagian sudut ya. Selanjutnya selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama, yaitu 3 double crochet dan 1 rantai di setiap space. Dan di akhir putaran kita slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran. Karena di sini saya akan ganti lagi warna benang, di sini saya akan fasten off dulu ya, buat 1 rantai gunting benang. Untuk badan tas bagian bawah, di sini saya akan selang-seling warna per 1 putaran ya. Jadi setelah saya menggunakan warna coklat ini, selanjutnya saya akan gunakan warna hijau. Disesuaikan saja dengan warna yang cocok ya menurut teman-teman. Oke, ini boleh masuk ke salah satu lubang, yang mana saja boleh. Oke, saya akan masuk di lubang yang ini. Buat 3 rantai dan 2 double crochet di space yang sama. Lalu buat 1 rantai. Ulangi dengan pola yang sama seperti putaran ke-9. Di masing-masing space kita isi dengan 3 double crochet dan 1 rantai. Lanjut lagi ke space berikutnya, isi dengan 3 DC 1 rantai. Jadi putaran ke-10 ini polanya sama seperti putaran ke-9, yaitu di masing-masing space kita isi dengan 3 DC 1 rantai. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Langsung memutar ya teman-teman. Dan di akhir putaran kita slip stitch di lubang rantai ketiga. Jika sudah, kita fasten off dan kita akan ganti lagi warna benang.
Ganti lagi warna benang, masuk ke salah satu lubang, bebas yang mana aja boleh. Masukkan benang lalu buat 3 rantai. Buat 2 DC di lubang yang sama, lalu 1 rantai. Lanjut ke space berikutnya, ulangi dengan pola yang sama, yaitu buat 3 DC dan 1 rantai, dan begitu seterusnya hingga ke akhir putaran. Jika putaran ke-11 ini selesai, nanti kita akan fasten off dan ganti warna benang lagi untuk putaran ke-12 ya. Begitupun untuk putaran ke-13, 14, 15 sampai ke putaran 19 itu setiap putarannya kita akan ganti warna benang. Oke, sebelum melanjutkan, di sini saya akan menunjukkan dulu bagaimana cara merapikan sisa benang di bagian dalam tas. Di sini kita gunting aja sedikit benangnya, sisakan sedikit seperti ini, lalu bakar, dan sisa bakaran ini teman-teman bisa selipkan ke bagian sela-sela rajutan ya. Jadi ketika sisa bakaran ini kita selipkan ke sela-sela rajutan, nantinya sisa bakarannya atau bekas bakarannya ini tidak kelihatan sama sekali. Jadi hasilnya akan rapi ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, selesaikan hingga putaran ke-19. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai di putaran ke-19. Hasilnya seperti ini. Untuk warna benangnya diselang-seling aja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman menggunakan 4 warna benang di bagian badan tas bawah ini, bisa menggunakan 3 warna benang saja. Tapi jika teman-teman menggunakan 3 warna benang, oke, selanjutnya kita akan jahit busa ini, teman-teman bisa mainkan 2 atau di bagian alasnya sampai di putaran ke-8 ya. Bisa teman-teman tandai. Jadi nanti kita akan beri busa atinya sampai di putaran ke-8. Nah, caranya teman-teman bisa ukur dulu alas tasnya, yaitu ada 18 cm. Jadi kita potong busa atinya juga 18 cm ya. Sesuaikan dengan ukuran alas tas. Jika sudah, ini bagian sudutnya kita bentuk oval seperti ini, kita gunting saja. Jika sudah, kita masukkan ke tas seperti ini. Kita sesuaikan dengan ukuran alas ya, teman-teman. Kemudian siapkan benang dan jarum tapestri. Untuk warna benang disesuaikan dengan arah jahitannya itu di benang warna apa. Di sini saya akan menjahit di benang warna coklat ini ya, yaitu di putaran ke-9-nya. Jadi kita akan gunakan warna yang sama dengan warna putaran ke-9. Oke, mulai kita jahit aja. Ini jahit dulu di benangnya di bawah busa ati. Untuk jarum tapestri ini menggunakan nomor 7 cm ya. Lalu kita akan masuk dari arah bawah tas. Kita tembuskan ke bagian busa atinya ya untuk jahitannya. Nah, seperti ini. Lalu beri jarak sekitar 4-5 cm. Jahit lagi. Tembus ke bagian bawah tas atau ke bagian rajutannya seperti ini. Nah, supaya bagian rajutannya itu rapi, ini jaraknya sedikit saja ya dari jahitan. Di sini kita masuk ke benang warna yang sama. Masuk lagi ke busa atinya seperti ini. Beri lagi jarak 5 cm. Kita jahit lagi ke bawah, tembus ke bagian rajutannya. Oke, seperti ini ya cara menjahit busa ati di bagian alas tasnya. Tujuannya apa sih kita beri busa ati? Supaya nanti bagian alas tasnya itu
kokoh ya, jadi tidak turun ke bawah. Bentuknya tetap persegi seperti alas tas yang sudah kita buat ya. Jadi busa ati ini menahan rajutan supaya dia tidak turun ke bawah. Selesaikan hingga ke akhir putaran ya jahitannya. Jadi kita akan menjahit busa ati ini di bagian alas tas 1 kali putaran atau keliling. Oke, jika sudah di akhir putaran, di sini kita akan jahit mati di bagian rajutannya. Jadi terakhir ini tidak kita jahit di busa ati, tapi di bagian rajutannya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, jahitannya 1 kali putaran. Oke, ini kita jahit mati dulu supaya nanti jahitannya tidak terlepas ya. Nah teman-teman, jika busa atinya sudah selesai kita jahit, kita akan lanjut merajut putaran ke-20 ya. Ini kita mulai menggunakan warna dominan di putaran ke-20-nya. Untuk polanya sama seperti pada putaran sebelumnya ya. Masuk benang lalu buat 3 rantai, di lubang yang sama buat 2 double crochet dan 1 rantai. Lanjut ke space berikutnya, 3 DC dan 1 rantai, begitu seterusnya ya. Di masing-masing space kita isi dengan 3 DC dan 1 rantai. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama, yaitu masing-masing space kita isi dengan 3 DC dan 1 rantai. Di akhir putaran, buat slip stitch di lubang rantai ketiga awal putaran. Nah, untuk putaran ke-21 dan seterusnya, di sini kita tidak ganti lagi warna benang. Jadi langsung saja kita lanjutkan dengan membuat 3 rantai, lalu 2 DC di lubang yang sama dan 1 rantai. Lanjut ke space berikutnya, di setiap space itu kita isi dengan 3 DC 1 rantai ya. Oke teman-teman, untuk putaran ke-21 ini selesaikan hingga ke akhir putaran. Selanjutnya selesaikan hingga putaran ke-30 dengan pola yang sama menggunakan warna benang dominan. Jadi dari putaran ke-20 sampai putaran ke-30 itu tidak ada lagi pergantian warna benang ya. Nah, ini saya sudah di putaran ke-30. Di akhir putaran kita slip stitch di lubang rantai ketiga, kemudian kita fasten off. Oke, untuk badan tasnya selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle dan nantinya juga kita akan menjahit furing. Untuk cara membuat handle atau tali tas dan menjahit furing nanti ada di video part 2 ya. Sampai jumpa di video berikutnya.